alumni yang hebat ini di depan, alumni S2 semua. Ada 3 orang, kemudian kalau Pak Imran itu lain kelasnya, dia S2-nya di Australia kan. Pak Wahyu ini sekaligus juga jadi dosen, tapi sementara mengerjakan S3 dan juga sudah seminar proposal kemarin mendapat pujian dan sudah dapat lampu hijau untuk penelitian tentang bintang luar biasa. Saya tidak akan bicara lebih panjang lagi, apalagi sudah hampir juga buka. Yang ingin saya komentari, saya kira lebih tentang YKL. Ini memang seperti yang disampaikan tadi 2 atau 3 orang di atas, ini sebuah fenomena baru, di mana LSM itu rajin menulis. Tidak banyak LSM seperti itu. Apalagi ya dulu, lebih dari 10 tahun yang lalu, kalau disebut LSM, yang ada di bayangan orang itu yang suka demo. Tapi itu memang sesuai dengan kitahnya LSM sebagai advokasi. Jadi itu juga yang membedakan antara akademisi dengan teman-teman di LSM, karena teman-teman akademisi itu kalau di Indonesia tugasnya itu kan tridharma. Mantan wartawan, Pak. Nah, tapi kalau LSM itu memang melakukan advokasi. Banyak yang kemudian mengambil jalan pintas advokasi dengan melalui demo, karena itu secara langsung demo di depan kantor gubernur misalnya. Tapi saya kira semakin lama dirasakan bahwa kalau hanya mengandalkan demo lantas tidak punya data, akhirnya juga akan kesulitan, karena yang dihadapi di birokrasi juga semakin pintar. Kepala-kepala dinas sekarang sudah banyak yang doktor, lalu kemudian kepala-kepala bidang, kepala seksi bahkan itu S2. Jadi kalau LSM tidak meningkatkan kapasitas pembelajarannya, maka mereka juga akan sulit untuk misalnya berdebat dengan pemerintah. Nah, jadi saya kira ini satu upaya yang bagus, apalagi YKL punya hal yang spesifik, Yayasan Konservasi Laut. Saya kira ini modal yang sangat bagus, dan saya berharap YKL akan bisa naik kelas. Mungkin kenal dulu ada Satgas 115, pendampingnya Ibu Susi waktu Menteri. Nah itu yang kemudian membentuk IOC, dan itu memang sangat disegani ketika berbicara tentang hukum yang berhubungan dengan laut. Yang namanya knowledge based evidence itu ya, itu menjadi sangat penting untuk bisa memperkuat perencanaan, memperkuat agenda-agenda perubahan. Dan saat ini Unhas itu mestinya kan bangga dengan ada banyak alumni yang sudah tersebar ya di banyak arena, di LSM, di pemerintah, di private sector. Pak Rektor mengajak itu bagaimana membantu Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan untuk memberikan nilai bahwa dengan bekal alumninya itu, ini sudah bisa menunjukkan bahwa yang namanya kampus Unhas Maritim itu sudah on the right track. Tepuk tangan dulu lah untuk ini ya. Nah, namanya pengetahuan, saya kira YKL sudah tunjukkan bahwa ini merupakan basis untuk agenda perubahan. Persoalannya memang, dan saya kira juga sama dengan disampaikan Pak ini tentang advokasi. Mungkin advokasi ini mungkin perlu didesain ya supaya bisa mengubah kebijakan, bisa mengubah perubahan yang masuk di Kota Makassar. Nanti sampaikan ke Pak Wali yang Ibu ya, dari dinas tuh. Oh ada? Siapa? Oh Pak Gardner. Itu saya mau sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buku identik dengan akademis, ya. Tapi saya akan melihat dari kacamata industri, bahwa dengan terbitnya buku ini yang saya coba lihat di IG-nya YKL, sorry saya mengucapkan selamat ulang tahun 29 tahun ya YKL. Maaf terlambat. Jadi dari buku ini saya juga ingin saya sampaikan bahwa
betul-betul kejutan bahwa sekian lama saya bergaul dengan teman-teman YKL, ngopi di warung-warung kopi, itu tiba-tiba ada acara seperti ini, bahwa bahkan sudah terbit beberapa macam buku, sehingga kesan saya sangat kagum seperti itu. Hidup potensi kelautan apa yang bisa dihasilkan di Selat Makassar itu dijelaskan dengan sangat gamblang oleh teman-teman dari YKL. Negatifnya, dengan gamblangnya itu tentu akan menarik eksploitasi yang lebih berlebihan.